Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita mendengarkan kata-kata Tuhan agar kita menghasilkan buah. Tuhan Yesus bersabda dalam Injil Yohanes, "Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Yesus memanggil dan memilih kita sebagai murid-muridnya, dan selanjutnya juga memanggil dan memilih kita untuk boleh ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Dan akhirnya Dia juga memanggil kita dan memilih kita untuk rajin beradorasi dekat dengannya. Tetapi ternyata kedekatan dengan Tuhan ini bukan sekedar untuk diri sendiri, untuk keselamatan diri sendiri, untuk kedamaian diri sendiri, untuk kebahagiaan diri sendiri, untuk kepuasan batin diri sendiri, bukan. Tuhan memilih dan memanggil dan memilih kita agar kita pergi diutus dan menghasilkan buah. Tuhan tidak pernah memanggil kita hanya untuk sekedar menikmati surga, supaya kita masuk surga. Kita semua yang paling penting dipanggil Tuhan untuk bersatu dengan Tuhan. Tetapi kesatuan dengan Tuhan ini akan selalu punya implikasi atau konsekuensi bahwa kita diutus. Jadi panggilan dan pilihan dari Tuhan untuk kita ini bermakna misioner. Dan misioner atau perutusan ini sungguh-sungguh hakikat dari panggilan kita. Kita tidak pernah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk diri sendiri, tetapi supaya kita menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Menghasilkan buah berarti berbuat, bertindak apa yang baik bagi kehidupan bersama, bonum comune, kesejahteraan bersama. Maka seorang yang rajin Ekaristi dan adorasi mestinya adalah seorang yang juga sangat memperhatikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah hidup bersama, masalah-masalah keadilan. Bagaimana menyejahterakan bukan hanya keluarga tapi karyawan-karyawan kita, supaya mereka hidup layak, supaya mereka juga ikut menikmati berkat Tuhan lewat kita. Kita solider, berbela rasa dengan mereka yang menderita, yang karena nasibnya tidak beruntung. Ada orang yang sejak awal, sejak kecil sudah beruntung dalam arti duniawi. Putra-putri, pangeran, raja-raja, ya termasuk pada zaman modern ini di beberapa negara masih ada sistem monarki. Orang itu lahir, anak itu lahir langsung dihormati dan punya garis keturunan. Atau orang-orang atau anak-anak yang lahir dari pejabat-pejabat atau orang-orang yang secara duniawi itu mapan. Termasuk mungkin banyak di antara kita yang lahir dari keluarga-keluarga yang sangat mampu, bahkan punya perusahaan.
Puji Tuhan bahwa kalau kita diberi anugerah-anugerah itu karena kita juga tidak pernah memilih lahir dari keluarga mana. Meskipun itu harus saya katakan bukan yang paling pokok dalam hidup. Yang harus disyukuri bukan kekayaan itu. Bukan tingkat kehidupan sosial kita. Tapi pertama-tama mestinya adalah syukur atas panggilan dan pilihan sebagai umat Kristiani oleh Tuhan Yesus. Tetapi sekali lagi begitu kita dipanggil sebagai murid-muridnya, kita diutus untuk menghasilkan buah. Itulah kehidupan yang memperhatikan kehidupan bersama. Tidak harus berupa bantuan-bantuan duniawi atau harta kekayaan, itu tentu harus kita buat ketika ada gerakan-gerakan sosial yang perlu kita dukung. Menghasilkan buah juga bermakna tindakan-tindakan yang suka mengampuni, memaafkan, memberi ruang pada siapapun untuk berkembang, memberi kesempatan pada anak buah kita untuk berkreasi dengan rasa nyaman dan aman di lingkungan kita. Semua itu bagi saya bagian dari menghasilkan buah. Tapi jangan lupa juga buah juga dihasilkan ketika kita banyak adorasi dan berdoa. Berdoa bagi jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang diapi penyucian, jiwa-jiwa yang hari ini dipanggil Tuhan yang tidak siap. Atau jiwa siapapun yang membutuhkan doa-doa kita, itu pun buah yang diminta Tuhan untuk para adorator. Sesudah adorasi, begitu keluar ruangan dari kapel, atau saat kita adorasi online begini, habis adorasi kita langsung bisa tersenyum pada siapapun, menyapa dengan penuh keramahan dan ketulusan, membantu sekecil apapun yang mungkin bisa kita bantu pada sesama. Dengan sikap pengampunan, rendahan hati, kelemah lembutan, itu semua adalah buah-buah. Hanya dengan cara seperti ini, lalu apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan, diberikannya kepadamu. Tuhan berkenan pada doa-doa orang yang tulus, yang hatinya baik, yang rendah hati, yang lemah lembut. Kita mohon itu semua. Sebab kita dipanggil, dipilih untuk menghasilkan buah. Dan buah itu supaya tetap. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.